Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua terhindar dari balak-balaknya hati yang zahir maupun balak yang batin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini kami melanjutkan kembali di dalam kajian tentang hijrahnya hati dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Hijrahnya hati dari alam linafsi, diri manusia kita, menuju alam lillahi ta'ala. Hijrahnya hati dari alam kebodohan menuju ke alam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan kembali di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu.
pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bala atau cobaan itu ada yang zahir maupun ada yang batin. Jadi keterangan di dalam surat Al-Ibrahim ayat yang ke-6 ini menceritakan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dan siksa yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cerita di dalam Al-Quran itu seolah-olah versinya syariat, seolah-olah versinya zahiriyah. Akan tetapi semua cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu ada versi zahirnya pun ada versi batinnya untuk memahaminya. Dan ingatlah ketika Musa itu utusan Allah kepada kaumnya. Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkanmu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Jadi maknanya ketika kita sudah berhijrah dari alam kegelapan dan menuju kepada alam yang terang benderang. Ketika kita perjalanan hijrah dari alam linafsi kepada alam lillahi ta'ala. Dan ketika kita berhijrah dari kewujudan kemanusiaannya menuju kepada kewujudan Allah. Dan ketika kita berhijrah dari kehidupan manusianya menuju kepada kehidupan Allah. Dan ketika kita berhijrah dari kekuasaan kemanusiaannya menuju kepada kekuasaan Allah, maka bersyukurlah di dalamnya. Maksudnya bersyukur itu bagaimana mungkin manusia bisa bersyukur bila sebenarnya manusia itu hanyalah diperankan yang maha asyakur. Jadi arti bersyukur di sini sudah tidak menjadi penguasa lagi kita di hati kita. Yang ada, yang berkuasa, yang hidup atas diri manusia kita adalah asyakur, yakni zatullah itu sendiri, yakni uripe Allah sendiri. Jadi yang dimaksud asyakur itu kita disuruh kembali dari alam yang mana selama ini kita hanyalah bermain-main saja di luar diri kita, diutus hijrah masuk ke dalam diri, menemui diri yang selama ini kita tinggalkan, yang selama ini di dalam hati kita menjadi kuburan, yang mana setelah menjadi kuburan hati kita selama ini gelap gulita dan selalu dijadikan markas oleh iblis dan setan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Kita mengingat ketika kita mengikuti Fir'aun. Yang dimaksud Fir'aun di sini adalah selama ini kan kita menjadi utusan hawa nafsu kita daripada menjadi utusan Allah. Inilah yang dimaksud bahwa kita selama ini mengikuti Fir'aun,
mengikuti iman dan akidahnya Fir'aun, yang mana Allah ditiadakan di hatinya, yang mana Allah digaibkan di hatinya, yang mana Allah tidak hidupkan di hatinya, yang mana Allah tidak kuasakan di hatinya. Itulah akidah dan imannya Fir'aun selama ini, yakni imannya dan akidahnya hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi sesungguhnya selama ini kita bukan pengikut para rasul, bahkan kita bukan pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara iman dan akidahnya. Yaitu iman dan akidahnya itu bukan di luar diri atau di dalam zahir-zahir saja, bukan di dalam syariat-syariatnya saja, akan tetapi iman dan akidah itu letaknya di hati. Bagaimana kondisi hati kita selama ini? Bagaimanakah keadaan hati kita selama ini? Di dalam hati kita selama ini Allah itu wujud atau tidak? Allah itu hidup atau tidak? Allah itu berkuasa atas diri kita atau tidak? Selama ini semua itu Allah wujud, Allah hidup, Allah berkuasa, itu hanyalah semboyan atau kedustaan hati kita saja selama ini yang mendustai Allah. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini yang teraplikasi bahwa yang wujud bukan Allah tapi diriku sendiri, yang hidup bukan Allah tapi diriku sendiri, yang nyata bukan Allah tapi diriku sendiri, yang berkuasa bukan Allah tapi diriku sendiri. Itulah iman dan akidah kita selama ini, yang mana ketika kita beriman dan akidah seperti itu selama ini, maka kita disiksa selama ini dengan siksaan yang pedih, yakni kita selalu diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri, khususnya di dalam cinta kita terhadap dunia, hubbud dunia. Jadi selama ini kita di hati kita lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhiratnya, lebih mementingkan mendapatkan harta di dalam hati kita daripada mendapatkan kembali Tuhan yang selama ini kita hilangkan, kita tidak wujudkan, kita gaibkan, kita tidak kuasakan di hati kita selama ini. Maka dari itulah kita selama ini disiksa dengan siksaan yang pedih. Ketakutan demi ketakutan melanda, kekecewaan demi kekecewaan melanda, ketidakpuasan dan ketidakpuasan melanda hati kita di dalam kehidupan ini. Inilah makna siksa dan azab itu. Kita ditakut-takuti bagaimana kelak kita memelihara anak kita, menyekolahkan anak-anak kita. Kita ditakut-takuti besok kita makan apa, dan semuanya hati atau akhirat itu tidak menuju kepada akhiratnya, akan tetapi hati selalu menuju di alam dunia saja. Maknanya hati tidak memikirkan Allah, akan tetapi hati selalu memikirkan dunia daripada Allah. Hati mewujudkan dunia daripada mewujudkan
Allah sebagai pencipta dunia. Hati mengasihi sayangi dunia daripada pencipta dunia. Hati menyayangi hawa nafsu kita daripada pencipta hawa nafsu kita sendiri. Itulah siksaan demi siksaan yang selama ini kita rasakan bersama. Karena selama ini iman dan akidah kita lebih cinta mengikuti akidahnya seperti Fir'aun yang mana mentuhankan dirinya di hatinya daripada mengikuti ajaran atau iman dan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mengikuti akidahnya Musa yang mana di dalam hatinya selalu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, bukan tiada Tuhan selain diriku sendiri di hatiku. Selama ini ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan cuma dusta, itu kan cuma bohongan. Coba hayati aplikasi di dalam hati kita yang ada itu siapa? Coba aplikasikan di dalam hati kita selama ini yang wujud itu siapa? Coba kita sadari selama ini yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di hati kita itu siapa? Sementara kita selama ini kita melanggengkan afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini zikir-zikir yang kita lakukan penuh dengan kedustaan saja. Yang mana di dalam hati kita lebih cinta, kita lebih suka menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Kita suka menjadi sang Khalik di dalam hati kita daripada menjadi makhluk. Kita menjadi sang penguasa di dalam hati kita daripada menjadi yang dikuasai oleh Tuhannya. Inilah bukti-bukti iman dan akidah kita selama ini terbalik, yakni dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jadi saat inilah kita hijrah kepada Allah, mumpung ajal belum menjemput, mumpung baiatul akbar belum datang, mumpung yaumil akbar belum datang, mumpung hari pembalasan belum datang, mumpung hari perhitungan yang mana diperhitungkan semua hak-hak Allah atas diri kita yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Hidup diperhitungkan oleh Allah, badan diperhitungkan oleh Allah, amal diperhitungkan oleh Allah, ilmu diperhitungkan oleh Allah, harta dunia diperhitungkan oleh Allah, laku-laku kita, amal-amal kita diperhitungkan semua oleh Allah, dikelongkop dengan siksa dan azab yang pedih. Dikelongkoplah apa yang kita akui sebagai milik kita selama ini. Ilmu dikelongkop hingga sakit sekali. Amal dikelongkop hingga sangat pedih sekali. Harta dikelongkop semua, dirampas semua. Yang kita akui dan yang kita kumpulkan selama ini dikelongkop, diambil paksa ketika kita masih cinta di dalamnya.
apalagi hidup dan badan yang bukan milik manusia kita diambil, diperhitungkan kembali dengan azab dan siksa. Dan kata Imam Ghazali, rasa sakitnya ketika bertemu dengan azab yang pedih itu, ketika bertemu dengan syakaratul maut itu, sakitnya seperti kambing disayat secara hidup-hidup dan dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan sakitnya 1000 kali dari itu ketika roh dikeluarkan dari tubuh ini, ketika diperhitungkan kembali apa-apa yang bukan milik kita diambil paksa kembali oleh yang berhak. Marilah kita pindah dari alam kegelapan hati menuju kepada alam benderangnya hati, yakni pindah dari kekuasaan manusia kita, berpindah, berhijrah kembali, kita dikuasai oleh Allah, kita dihidupi oleh Allah, kita diperjalankan oleh Allah, kita didudukkan oleh Allah, kita diberdirikan oleh Allah, kita disolatkan oleh Allah, kita diibadahkan oleh Allah, kita dipekerjakan oleh Allah, kita diutus ke sawah oleh Allah, kita diutus kemana-mana selalu bersama uripe Allah, bersama Allah yang menghidupi. Jadi seperti baju selalu ikut kepada yang memakainya. Baju itu tak akan bisa kemana-mana, hanya ada di almari saja tanpa dipakai oleh yang memiliki baju. Jadi baju itu kadang bisa sampai ke masjid, jadi baju itu kadang bisa sampai kepada kemaksiatan, jadi baju itu bisa berada di dalam ketaatan, dan baju itu bisa berada di dalam kemaksiatan, tergantung siapa yang memakai baju itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika di dalam hati kita yang memakai baju masih kemanusiaannya, maka baju itu selamanya berada di lembah kesesatan, berada di lembah yang gelap, berada di lembah yang hitam. Akan tetapi bila baju-baju ini sudah dikembalikan kepada yang menciptakan baju-baju ini, maka disitulah jalan hijrah, jalan keselamatan menuju kembali rojiun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pemaparan ini dengan doa sholawat zalimin daf'ul bala, agar hati kita senantiasa terjaga dari balaknya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.